Goyang-goyang begini masih agak kerasa gitu. Padahal dia kan nih sasisnya monokok ya. Tapi dia tuh halo, kembali lagi di vlog gua hari ini gua mau ngepoin sebuah mobil dari Chevrolet, yaitu Chevrolet Captiva tahun 2011 yang bermesin diesel. Ini facelift pertama kalau nggak salah 2011. Kalau yang sebelumnya itu disebutnya NFL, non facelift. Captiva non facelift yang udah tahun 2011 itu biasanya orang-orang nyebutnya Captiva facelift. Dan ini kode bodinya kalau nggak salah C140. Kalau yang sebelumnya itu C100 kalau nggak salah. Nah, kita akan bahas pertama interiornya dulu nih. Nah, interiornya ini sebenarnya simple gitu, khas mobil-mobil Amerika, desain-desain khas Amerika gitulah. Walaupun ini sebenarnya apa ya, Chevrolet Korea. Bukan Korea maksudnya, GM Korea gitu, karena awalnya itu setahu gue ya, Captiva itu yang bikin itu Daewoo, terus Daewoo itu diakuisisi, terus jadilah Captiva, intinya gitu kalau nggak salah. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang sejarah si Captiva ini, teman-teman bisa bantu gue buat komentar di bawah. Nah, kita bahas nih. Jadi setirnya tuh dia udah enak digenggam, udah dilapis kulit. Terus di sini ada audio steering control nih, kayak buat apa, mode audionya di sini. Terus nambahin volumenya, lu bisa ngatur dari si setir ini. Kemudian di sininya kosong karena dia belum ada cruise controlnya. Dan dia udah ada airbagnya nih, setirnya begini. Udah ada airbag, udah ada audio steering control dan 4-spoke gini. Dan setirnya ini lumayan gede kalau gue bilang. Jadi cukup nyaman kalau lu bawa jauh gitu. Cuman kalau lu tipikal driver yang suka bet gitu, ini menurut gue kurang bisa responsif gitu, karena setirnya itu gede banget. Dan setirnya ini udah teleskopik belum nih? Dia belum dilengkapi dengan teleskopik, tapi dia udah bisa tilt steering. Sennya itu dia ada di kiri kayak BMW, terus mobil-mobil Eropa mostly lah kebanyakan sennya tuh ada di sini. Dan door trimnya kayak gini. Di sini bahannya soft touch, terus di sini kayak ada apa ya, bahannya fabric gitu. Di sini ada kayak apa sih, motif-motif kayak abu-abu gini, apa sih namanya apa ya. Terus ada speaker, terus ada side pocket nih, bisa buat naro satu botol air mineral kayak gini nih. Terus bisa buat naro lain-lain nih, apa, barang-barang kecil gitu. Terus power windowsnya itu autonya dia baru ada di sisi driver. Kemudian di sini ada buat apa, ngunci power windowsnya di sini nih. Di sini ada buat naro buat e-tol. Di sini ada leveling headlampnya, lu bisa ngatur ketinggian sinar headlampnya itu lu bisa atur di sini. Dan ada electric mirrornya, tapi dia belum dilengkapi dengan electric retractable mirror. Speedometernya ini cukup simple gitu, artinya kalau yang mobil-mobil sekarang itu instrumen MID-nya itu ditempatkan di sini. Kalau si Captiva itu layar MID-nya itu ditempatkan di sini. Jadi kayak kalau lu baru ngeliat nih kayak tip gitu, padahal ini tuh apa, layar multi information display atau MID. Nah, speedometernya itu penampakannya itu kayak gini ya, jarum RPM-nya itu masih berupa jarum analog. Terus penunjuk kecepatannya juga masih jarum begini. Fuel consumption-nya, indikatornya masih jarum juga. Kemudian penunjuk suhu mesin juga masih berupa jarum gini. Dan odometer juga masih ini udah digital ya, tapi digitalnya itu masih kayak kalkulator gitu. Masuk ke bagian tengah yang tadi gue bilang, di sini ada layar MID. Kita hidupin dulu nih. Oh iya, kuncinya tuh kayak gini nih. Jadi kayak pisau gitu. Nih. Tuh, lihat gak? Nih, gue ulang dah. Nih. Tuh. Dia belum dilengkapi dengan apa, keyless. Belum keyless ya, belum bisa dipencet terus nyala gitu. Nah, nih layar MID-nya. Di layar MID-nya ini tuh ada average speed lo,
terus average fuel consumption, dan juga jarak yang bisa ditempuh di bensin yang ada di mobil lo. Lo juga bisa ngelihat AC yang digital ini, artinya berapa temperatur yang ada di AC lo itu bisa terlihat di sini tuh, outside temperatur maupun temperatur yang ada di dalam, maupun arah semburannya itu digital AC-nya itu ada di sini. Kok gua ngomongnya kaku banget ya. Kemudian masuk ke bawahnya lagi, itu dia ada tombol buat pengaturan AC belakang, lu mau hidupin atau nyalain. Terus ada jam yang kelihatannya tuh kayak ke dalam. Menurut gua ya, kalau lu nyetir begini tuh kurang kelihatan gitu jamnya. Kemudian ada lampu hazard. Masuk ke bawahnya lagi, ini head unitnya masih standar bawaan Chevrolet nih, belum diganti-ganti. Dia udah ada buat aux, kemudian Bluetooth, kayaknya udah bisa Android Play nih, cukup bisa mengakomodir lah. Nah, ini masuk ke bawahnya itu buat ngoperasionalin AC-nya. Kalau nggak salah tuh Captiva yang 2014 udah bisa ngoperasionalin AC dari si setirnya ini, tapi di sini dia belum bisa. Jadi masih mengoperasikan AC on off-nya itu dari sini nih. Nih, di sini ada besaran fan-nya. Kemudian ada suhunya di sini nih. Terus ada rear defogger, kemudian ada front defogger, dan sirkulasi udara dari luar. Nah, interface-nya kayak gini nih di bagian tengah ini. Masuk ke bagian bawah lagi, ada power outlet nih di sini tuh. Kemudian transmisi di sini, tuas transmisi. Transmisinya itu otomatis 6 percepatan dan bisa diatur, bisa di mode manual, artinya lo bisa triptonic di sini, tapi belum pedal shifter. Dan juga ada mode eco driving. Kemudian ada cup holder di sini, ada 2 biji, dan di sini itu ada tempat rahasia tuh, dan lumayan dalam. Nah, itu ya. Oh ya, gue lupa, dia tuh termasuk mobil SUV pada zamannya yang udah electric parking braking. Yang lain tuh masih injek-injekan gitu di kaki gini, atau masih pakai otot, tapi dia udah electric parking braking, dan termasuk advance lah pada zamannya itu 2011 gitu kan, masih jarang gitu yang pakai electric parking braking gini. Kemudian ada konsol box di sini yang nggak gede-gede banget, tapi bisa lu manfaatin buat handrest. Lumayan enak, dan sifatnya dia udah agak maju gitu, nggak kayak yang biasa-biasa. Kadang-kadang kan konsol box ini nggak bisa dimanfaatin buat handrest karena posisinya tuh kentang gitu. Biasanya dapetnya cuma segini gitu, kentang banget. Dan udah dilapis kayak material soft touch kulit segini nih. Dan joknya ini dia fabrics, belum kulit. Joknya lumayan enak. Dia ada pengaturan lumbar support, kemudian ada pengaturan reclining dan sliding. Dan headrestnya ini bisa dimajuin ya. Jadi kalau lo ngerasa segini kurang, itu lo bisa majuin begini. Tuh. Kalau lo pengen nyender atau lebih ke belakang, lo bisa mundurin lagi. Tuh. Lumayan enak. Nah, bagian apa lagi nih? Oh ya, di sini bagian akomodasi atau ruang penyimpanan di sini juga ada tuh. Dan ini lumayan gede. Ada sekatnya di sini. Jadi kayak ada 2 bagian gitu. Lumayan gede nih di sini. Nah. Dan materialnya di sini tuh soft touch. Di sini soft touch nih. Soft touch gitu. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan juga nih buat naro koin gitu. Dan dia udah dilapisin kayak apa sih ini namanya? Jadi koin lu tuh nggak kalau jalan nemu jalan gujrakan gitu nggak kincring gitu. Dan apalagi nih? Oh, lampu ya. Lampunya dia masih kuning gini, lampu bacanya nih. Tuh. Terus ada tempat buat naro kacamata cuy. Kemudian mirror buat ngeliat ke belakang spionnya. Dia udah day night view nih, tuh udah day night view. Terus ada sun visornya kayak gini, udah ada lampu di sisi penumpang depan. Oke, udah ada lampu juga tuh, sip. Kayaknya bagian depannya itu deh,
kita kepoin bagian tengah, terus belakang, kemudian kita masuk ke eksterior. Oh ya, nanti kita insya Allah juga kayaknya bakal ngetes mobil ini bawa jalan, rasanya kayak gimana sih. Yuk kita lihat bagian belakangnya. Oke, sekarang kita kepoin bagian kabin tengahnya. Nah, ini bagian tengahnya. Apa ya? Lega gitu. Surprisingly ini tuh lega banget. Kalau biasanya gua duduk di sini, itu biasanya tuh legroom gua itu ngepres ya, apalagi kalau settingan bangkunya itu settingan mengemudi gua. Itu pasti di sini gua sama sekali nih nggak dapet space di sini. Tapi di sini itu legroom gua itu masih ada space 3 jari, coy. Lumayan kan? Bukan lumayan sih, lumayan banget kalau buat gua gitu yang tinggi gua di sini. Terus joknya itu empuk walaupun agak sedikit kaku, dan motifnya sama kayak di depan ya, dia masih fabric. Terus ada apa? Headrestnya di sini 3 buah, di kiri, di tengah, dan di kanan. Terus ada juga di sini handrest yang ukurannya kecil banget, cuy. Ini kalau lu taruh cup holder di sini, itu tangan lu itu agak gimana ya, agak keganggu gitu sama si apa botol kalau lu naruh di sini. Terus ada duit seceng, lumayan kan duit seceng. Nah, itu bagian tengahnya. Terus di sini juga ada back pocket di sini, jaring-jaring bisa naruh berkas-berkas dokumen atau cek 1 miliar, ya gak? Terus door trimnya itu sama lah kayak di depan, di sini soft touch. Terus ada speaker di sini fabrics, dan di sini buat handrestnya itu materialnya soft touch. Terus di sini kayak ada handle buat buka tutup pintunya yang udah dilapis kayak abu-abu gini. Gue nggak tahu namanya. Teman-teman yang lebih tahu coba sok komen. Dia juga udah dilengkapi dengan seat belt 3 titik di kanan, di kiri juga. Terus kemudian di tengah dia juga udah dilengkapi dengan seat belt. Terus lampu bacanya kayak gini biasa, masih kuning. Terus ada power outlet di tengah sini. Nggak ada asbak ya? Ya iyalah, emang mobil tahun 90-an. Oh ya, headrestnya itu nggak kayak di depan ya. Kalau di depan kan lu bisa apa? Memaju mundurkan gini sesuai ukuran, sesuai mau lu ukurannya gitu. Kalau di belakang nih cuman bisa diatur tinggi rendahnya, tapi nggak bisa diatur maju mundurnya kayak di depan. Nah, kayaknya di tengah sih itu aja. Dan kalau menurut gue nih, kalau buat jarak jauh gitu, ini lumayan nyaman karena kabinnya tuh luas, nggak sempit gitu. Tapi jok tengah nih buat menyanggah ini gue agak kurang. Tapi ya itu beda-beda postur badan ya. Kalau di bawah gue mungkin lebih bisa menyanggah dengan baik ini. Terus kita kepoin bagian belakangnya yuk. Di bagian belakang itu kayak gini, dan sebenarnya ini apa ya, nggak lega banget. Dan yang gua notice itu ini AC double blower ya, itu di sini cuy, di kiri nih. Itu AC-nya di sini, kenapa nggak ditempatin kayak dikasih kayak kisi-kisi AC gitu. Dan kalau lu di sini, di sebelah kanan atau di kanan itu ya gimana ya, kayak nggak merata gitu AC-nya. Ini yang aneh. Dan di double blower yang aneh ini lu bisa ngatur apa besaran anginnya. Tuh ada 1, 2 sampai 3 level. Terus ruangan di sini ada kayak handrest. Terus ada cup holder. Terus di sini juga ada power socket, power outlet, power socket. Nah, kayaknya itu sih. Dan nggak lega-lega banget kalau badan lu tinggi kayak gua, dan cocoknya di sini emang buat anak kecil gitu berdua. Terus ada headrest di sini tuh, dan nggak ada handrest di tengah ini. Juga ada sabuk pengaman. Nih, sabuk pengaman di sini, dan ada lampu baca kuning biasa. Itu aja. Sekarang kita coba lihat bagian eksterior mesin, terus kita coba test drive bareng temen gua nih. Namanya Bowo. Liatin dong muka lu. Turun dulu cuy. Oke, sekarang kita lihat-lihat bagian luar dari si Chevrolet Captiva tahun 2011 yang punya kode bodi kalau nggak salah C140. Nah, ini bagian depannya. Dan yang menurut gua yang paling keren bagian depannya itu adalah grill ya. Karena grillnya tuh kebagi 2 gitu dengan proporsi yang agak sama, dan motifnya tuh kayak
honeycomb gini. Dia kebagi dua begini, seret, terus ada badge Chevrolet yang kalau lu ngeliat ini itu pasti ingat ya Chevrolet Camaro, tapi ini bukan Camaro tapi Chevrolet Asia, Chevrolet Korea boy. Aslinya tuh pada awalnya Captiva tuh Daewoo, terus Daewoo diakuisisi sama GM, jadinya kayak gini Captiva. Lanjut lagi, di sini ada grill 2 terbelah gini. Terus biasalah ada fog lamp di sini di kanan dan kiri. Terus lampunya dia udah proyektor, headlampnya ini, terus lampu jauhnya masih bohlam biasa. Terus di sini ada lampu sen dan bagian depannya gitu aja. Tuh lihat, mirip kayak Evo 10 nggak sih grillnya? Kalau menurut gue sih mirip. Terus dia di cupnya ini kayak kebelah, kayak punya shape 2 gini. Tret, bentuk huruf U begitu. Nah, itu bagian depannya. Di bagian samping itu bentuknya kayak gini. Dia kayak dikelilingin sama fender gitu. Mirip-mirip kayak khasas SUV crossover gitu. Ada kayak fender gini. Sret, ngeliling sampai bodinya ini. Terus ada yang nggak penting menurut gue, kayak saluran udara dari sini tuh kayak cuman pemanis doang, nggak berfungsi, kayak aftermarket gitu, nggak penting nih. Terus spionnya dia belum electric retractable, masih manual begini. Udah ada sennya di sini dan garis bodinya itu, ini yang sebenarnya gue suka dari si Chevrolet Captiva ini. Garis bodinya tuh nggak ribet dan nggak banyak gitu. Ini tuh segaris sama door handle-nya ini. Tuh, garisnya segaris begini, garisnya lurus gitu sama si door handle-nya ini. Dia juga udah dikasih chrome gini, dan chrome-chromeannya ini nggak norak gitu ya. Kalau kebanyakan chrome tuh mobil jadi kayak gimana gitu. Itu menurut opini gue aja sih. Terus profile bannya punya profile 225 165 ring 17, dan di sini udah cakram. Mobil ini udah dilengkapi dengan cakram di keempat bannya. Oh ya, kalau lu pernah ngelihat mobil-mobil yang kalau di belakangnya diisi penumpang itu kan bakal dongak begini. Nah, kalau ini udah selangkah lebih maju. Jadi dia punya fitur kayak safe leveling gitu. Dia bisa ngejust suspensinya, bisa ngejust begini ke posisi normal. Jadi nggak bakal dongak begini. Dan itu satu keistimewaan dari si Chevrolet Captiva ini. Nah, apalagi ke belakang kok, come here. Gue punya asisten nih, thank you buat tuh. Nah, di belakangnya kayak gini nih. Di bawah ada skid plate gitu, terus ada 2 muffler yang beneran nih, bukan bohongan. Oh, ada olinya coy, ini beneran nih, bukan bohongan nih. Tuh, ada skid plate, terus ada 3 sensor parking, terus ada badge Captiva VCD dieselnya. Di situ ada badge Chevrolet. Terus di sini ada grill chrome begini, ada badge Chevrolet. Dan yang keren lagi, nih, yes, Amerika banget kan, bisa dibuka begini. Dia mirip kayak si CR-V gen pertama, bisa dibuka juga kayak gini. Nah, keren sih. Terus biasa di sini ada spoiler, terus ada stop lamp, rear defogger, kemudian lampunya, ini lampunya masih bohlam biasa nih, stop lampnya masih biasa. Sip, kayaknya itu aja sih. Oh ya, di sini juga ada ini nih, ada roof railnya. Kayaknya itu aja sih menurut gua. Bodinya masih cukup timeless kalau lu mau nyari SUV yang harganya udah agak-agak murah dan di luar produk Jepang. Ini bodinya masih keren, tapi kita coba dulu deh rasanya. Test drive-nya itu rasanya gimana? Yuk kita coba dulu, dan kita bakal ditemenin sama, halo Pak Bowo. Apa kabar Pak Bowo? Mantap ya. Kita cobain yuk. Yuk kita cobain yuk. Nah, kali ini gue nggak sendiri nih, tapi sama teman gue nih. Silakan memperkenalkan diri Pak Bowo.
Halo, Halo. nama saya Aditya Yogi Prabowo. Instagram Aditya Yogi Prabowo. Oh, nih lihat Instagramnya deh. Udah di bawah. Di bawah. Kita nemenin Ajun untuk review mobil ini. Captiva 2011. Nah, gimana, Wo? Enak nggak, Wo? Ini kan diesel ya, Diesel. tapi nggak terlalu Masuk kayak suara mesin mesinnya ya? gitu ya. Suara mesinnya ya? Ini mobil diesel. Nah. Dan nggak terlalu dengar suara mesin maupun suara dari belakangnya. Suara mesin ya nggak terlalu masuk ke kabin. Terus traffic noise kayak suara motor juga ini kedap ya, lumayan ya. Benar. Lumayan kedap kabinnya. Dan road noise, suara ban nih masih agak masuk dikit ya, Wo. Masih masuk suara ban sih. Tapi traffic noise-nya bagus loh, suara trafficnya gitu nggak begitu masuk ke kabin. Terus dari mesin ke dalam tuh nggak kedengeran. dan kekedapan mesinnya itu juga patut diacungi jempol lah Chevrolet. Sorry, Daewoo. Korea. 2011 kan itu dia termasuk yang nggak ada saingannya, Wo. SUV kayak dia gini yang monokok itu kebanyakan kan bensin gitu, kayak CR-V, X-Trail itu bensin. Nah, dia salah satu-satunya diesel nih. Dan pada waktu itu horsepower sama torsinya termasuk paling gede, 2000 cc loh padahal. Ini 2000. Iya, diesel waktu itu kan Fortuner Pajero 2500-an kan. Tapi horsepowernya gede, coy. Horsepowernya tuh mobil ini 163 HP, torsinya 360 Nm, gede kan. Tapi kita coba nanti kalau ada jalan yang agak kosongan nih, Bray. Nah, yang tadi sedikit gua note itu apa ya, remnya tuh agak kurang enak gitu, kurang gigit tuh. Kurang enak karena mobil-mobil dulu rem kocok kali gitu. Terus beberapa kali sampai bener-bener. Tapi emang kan udah beda. gua tanya ke beberapa orang sama forum-forum itu, emang penyakit si Chevy Captiva itu ada di rem. Bobotnya berat soalnya. Walaupun part-partnya itu udah disc brake, tapi penyakitnya katanya di situ. Sekarang gimana performance-nya? Kita coba nih. Kick down. Oke, torsinya tuh kerasa di 2000-an dan emang bener torsinya tuh enak di awal, di 1800 sampai 2500. Itu enak, torsinya lumayan enak gitu. Soal body roll, ini tuh digoyang-goyang begini masih agak kerasa gitu. Padahal dia kan ini sasisnya monokok ya, tapi dia tuh limbungnya tuh masih lumayan ya, Wo ya. Lu penumpang gimana, Wo? Nah, kalau seperti ini mah kelihatan. Masih nggak enak ya? Nggak enak. Masih kerasa. Tinggi juga ngaruh juga sih. Nah iya, ini juga SUV ya. Betul. SUV walaupun dia bukan leather frame ya kayak Fortuner Pajero yang kesannya tinggi gitu. Tapi at least ini lebih baik dari mereka ya. Lebih baik dari SUV leather frame macam Pajero, Fortuner gitu. Nah, kita bakal nyoba nih si Pabo ini di belakang, kampret banget gue jadi supirnya. Kita bakal nyobain dia taruh belakang, rasanya seperti apa jadi penumpang, oke? Oke. A few moments later. Nah, kalau di belakang sendiri ini ada handrest juga nih. Handrest sih, apa handrest? Ada handrest. Handrest udah, tapi ada cup holder untuk Tapi tanggung ya. nanggung ya. Kalau ada botol jadi nggak enak ya. Ganggu banget kalau ada botol di sini. Nah itu yang tadi gue bilang tuh. Kita ada botol di sini. Wah, enak. Oh ya, gue lupa. Ini tuh pada zamannya satu-satunya SUV crossover yang 7-seater. Lawan-lawannya tuh 5-seater ya. CR-V gitu, X-Trail, 5-seater. Ini 7-seater. Itu salah satu kelebihannya juga. Tapi kalau untuk yang di belakang, untuk posisi untuk orang dewasa tuh kayaknya nggak layak lah. Nggak enak gitu loh. Kenapa? Sempit lah kalau gua yang gemuk ya. Ya itu lu yang gemuk. Sempit kan. Kalau gua bilang sih tadi lega, Wo. Karena perutnya Iya. bisa
tidurin lagi, duduk kursinya, Heeh. terus bangkunya yang dari tengah ini ke belakang itu terlalu tinggi, terlalu tepok gitu. Tapi gue rasa lu naik mobil apa aja sempit sih. Kecuali Caravelle kali. Caravelle. Jadi ya yang tadi gue bilang nggak objektif banget karena yang menilai dia gitu gemuk. Dia bilang sempit padahal tadi gue bilang lega pas gue ngebahas interiornya. Tapi Sip, kalau sip. penumpang mah nyaman-nyaman aja. Kalau penumpang berbadan normal. Karena tiga-tiganya punya headrest ya untuk ini. Iya. Tiga-tiganya punya jatah masing-masing satu setel. Tapi menurut lu cukup enak kok. Enak ya. Nah itu sih impresi berkendara dari si Chevrolet Captiva tahun 2011 ini. Kesimpulannya mobil ini bantingannya atau suspensinya nggak lembut-lembut banget, tapi nggak keras-keras banget ya, average lah. Dan body rollnya ini masih cukup kerasa. Artinya kalau lu misalkan ke puncak gitu, itu kalau cornering itu agak kalau gua ya agak nggak berani buat speeding cornering gitu. Dan setirnya ini gua lupa ngomong tadi, Wo. Itu kayak ada apa? Gapnya gitu, Wo. Sensitivitas setirnya ini kayak ada gap dikit gitu, dia nggak langsung belok gini. Tuh ada jeda berapa gitu, kayak spelengnya ya, tau gak sih lo? Dan karena gua biasa bawa mobil tua yang spelengnya spelengnya jauh gitu ya, ini biasa aja. Cuman kalau lu biasa bawa mobil zaman now, ini kayak ada jeda tuh, dia nggak langsung sensitif belok ke kanan atau kiri, tapi kayak ada apa ya, dead nggak presisi gitu. Kayaknya itu sih driving sensation dari si Chevrolet ini. Intinya mobil ini masih cukup layak dimiliki kalau lu pengen SUV yang diesel, terus harganya udah di bawah 150 juta. Mobil ini masih cukup layak buat dimiliki. Dan soal owner deal, yang punya ini itu ngomong owner dealnya banyak, tapi emang agak sedikit mahal. Tapi walaupun mahal, itu reliability-nya itu bisa berjangka waktu panjang selama lu nge-maintenance mobilnya ini bener. Artinya karena dia mesinnya emang udah canggih, udah common rail, itu wajib banget pakai Pertadex minimal. Atau kalau lu emang mau ngisi biosolar itu bisa, cuman akan ada timbul beberapa masalah kayak injektornya nanti bermasalah, atau lu bakal lebih sering ganti filter solar 5.000 km sekali gitu, kata beberapa orang yang punya selain temen gue ini. Nah intinya itu aja sih, selama lu ada duit dan nggak sayang gitu buat ngeluarin duit beli spare part, mobil ini masih cukup layak dimiliki karena cukup nyaman dan torsinya gede gitu. Dan konsumsi bahan bakar gue lupa nih ngomongin, karena ini diesel masih tergolong irit lah, 110, 111 gitu, atau kalau rute luar kota itu bisa 112 ya. Diesel wajar lah ya, wajar irit. Kayaknya itu dulu sih vlog dari gue. Tutup dong kok. Terima kasih banyak udah ngajak gua untuk nge-review mobil, belajar otomotif sama Mas Ajun. Enggak, kita belajar bareng aja. Belajar Jadi otomotif sama Mas Ajun. kalau ada channel ini bermanfaat. mantap. Tambah sukses untuk channel ini. Oke, thank you. Ya. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, jangan sungkan buat komen di bawah. See you.